Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak? Apakah masih semangat? alhamdulillah sehat ya. Ya, Aku mau tanya bagaimana? kan kan temanku ada yang tahu toh kalau aku notis gitu. Mm-mm. Terus dia itu tanya ke aku lah, kamu kapan pulangin? Maksudnya kapan kamu pulang kan Mm-mm. gitu. Terus aku bilang, aku kemarin itu nulis surat notisnya kan tanggal 12 Maret ya, Cek. Mm-mm. Terus keluar itu kan tanggal 12 April, ya Mm-mm. kan. Cuma kan itu kan belum tak kirim ke imigrasi, baru baru tak kasih nih ke majikan. Mm-mm. Terus aku bilang ke temanku, tapi aku nggak tahu loh Cek pulangku kapan. Soalnya majikan minta aku suruh nunggu dapet CC baru kan aku jawabnya gitu ke temanku ya. Mm-mm. Terus temanku bilang gini, kamu mau suruh nunggu CC baru, nanti kamu naik pulang di bandara kamu kedenda loh, kan ngono tole. Kok iso? Aku kan bilang gitu. Iya, pengalaman teman kita juga satu PT. Mm-mm. Intinya ini bahas temanku ya, Cek. Mm-mm. Kan dia di interminate majikan semisal bulan bulan Maret tanggal 12 ini semisal ya contoh. Mm-mm. Terus dia kan keluar dari rumah majikan kan tanggal 12 bulan April, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Tapi itu keluar dari majikan kan otomatis kan di booking ya deh, Mm-mm. nunggu dapet tiketnya kan di booking, di agent. Nah, itu terus dia tuh pulangnya itu dapatnya tiket itu lebih dari tanggal yang tertera di suratnya itu loh, guys. Semisal tanggal 16 atau tanggal 19 gitu. Terus dia loh, guys, sampai bandara kok kena cas ya, guys. Terus yang ditanyakan apa itu ini? Nanti, terus aku yang mau tanyakan tuh, aku kalau jadi pulang terus nunggu majikan dapat CC baru, takutku kayak gitu loh, Jack. Enggak ya, Jack? Gini, itu kalau dia keluar dari rumah majikan terus pulang ke Indonesianya lebih dari 14 hari kayak gitu. Jadi kalau lebih dari 14 hari ya otomatis kena denda atau kena cas waktu pulang di Bandara Hong Kong kayak gitu. Tapi kalau sampean nanti keluarnya itu contoh kan suruh sampai sudah ngasih notis ke majikan kayak gitu kan. Terus habis itu majikan kan meminta sampean tunggulah sampai CC baru datang kayak gitu kan, sekitar 2 bulan kayak gitu. Iya kan? Makanya nanti waktu sampean keluar dari rumah majikan, sampean harus minta surat tanda tangan dari majikan, namanya formulir ID 407. Ingat-ingat ya. ID 407. Ya, itu adalah pemutusan kontrak kerja dengan majikan tertanggal itu. Kayak gitu ya. Jadi patokannya adalah kapanpun sampean ngasih notis, itu yang penting sampean keluarnya tidak kurang dari 1 bulan, itu sampean boleh notis atau tidak usah ganti rugi majikan 1 bulan kayak gitu kan. Terus nanti di saat sampean keluar dari majikan entah itu kapan, iya kan, entah itu kapan, mungkin 2 bulan ke depan atau kapan kayak gitu kan, sampean harus meminta surat yang sudah ditandatangani majikan, namanya ID formulir 407. Di situ tertulis nama majikan, terus alamat majikan, terus nama sampean, nomor KTP sampean, dan kapan sampean terakhir kerja di rumah majikan itu. Nah, dengan adanya surat ID 407 itu yang kita buat landesan bahwa kita selepas keluar dari majikan tertera di tanggal tersebut 14 hari kita harus meninggalkan Hong Kong. Kalau sampean meninggalkan Hong Kong atau terbang pulang ke Indonesia sebelum 14 hari, berarti ya sampean tidak bakal ada masalah di Bandara Hong Kong. Terkecuali kalau sampean keluarnya lewat dari 14 hari selepas batas tanggal pengeluaran atau tanggal keluar dari rumah majikan,
baru nanti sampean kena masalah di Bandara Hong Kong atau kena denda atau harus bayar visa denda kayak gitu. Oh iya, soalnya itu takutku sih kejadian kayak gitu loh, Je. Soalnya kan saya kan tanya itu sama temanku lah. Lah emangnya di waktu di bandara dia nggak dapat agentnya, aku kan bilang gitu. Ya udah, tapi agentnya itu nggak ada respon gitu loh. Terus dari bandara situ ki digeledah semua gitu loh, Jen. Ya kalau berapa semua itu ki diambil sama petugasnya bandara gitu. Untungnya temanku itu masih punya uang Indonesia, tapi dia selebihkan lah, intinya nggak ditaruh di dompet, nggak ditaruh di tas gitu loh, di sampingnya sendiri gitu. Nah ini aku kayak gitu. Nah ini pertanyaan sampean sangat bagus sekali Mbak ya. Jadi bisa juga untuk sharing siapapun yang sudah menonton di channel YouTube saya kayak gitu kan. Jadi buat pengalaman yang sangat berharga dari kejadian temannya sampean. Makanya siapapun itu teman-teman yang di Hong Kong, kalau udah selesai kontrak atau pemutusan kontrak itu terakhir kali harus membawa yaitu meminta surat ID 407. Ini penting banget. Disinilah kita keluar masalahnya dari sini. Kadang majikan nulisnya seenaknya aja, tapi kita keluarnya nanti kayak gitu. Nah di sini karena imigrasi akan melihat dari rekod ID 407. Makanya ini penting banget Mbak ya. Nanti tak kirim ke sampean bisa print atau nanti sampean bisa lihat-lihat atau baca-baca. Yang penting waktu keluar dari rumah majikan sampean harus meminta formulir 407. Iya betul sekali. Oh iya. Ini harus ditandatangani majikan ya. Oh iya, tapi itu dapatnya dari agent ya, Je? Ini bisa didapat dari agent, bisa didapat di imigrasi, atau bisa di-download lewat HP kita masing-masing kayak gitu. Oh iya. Soalnya itu juga baru sih, Je, belum pernah punya pengalaman kayak gini gitu loh. Sama the best loh, Mbak. Apa? Sama the best loh. Baru pertama kali ke Hong Kong, tapi mau tahu dan ingin tahu tentang aturan di Hong Kong kayak gitu loh. Dan sampean orangnya nggak gerusa-gerusu kayak gitu. Iya sih, kan soalnya gini ya, kalau tanya sama teman kan sama-sama nggak taunya. Dan kalau langsung tanya ke agent saya, takutnya ya kalau responnya bagus, kalau enggak kan malah tambah kecewa gitu loh. Makanya aku cari-cari coba deh tanya sama Tete ini, siapa tahu dia tahu lah gimana prosedurnya kerja di Hong Kong, keluar masuknya ke Hong Kong itu gimana gitu. Makanya saya ngubungi sampean lagi. Tapi saya lebih suka lagi, saya lebih mengharapkan ke sampean kalau sampean bisa menyelesaikan kontrak ini dengan finish kayak gitu Mbak. Eman banget. Sebenarnya ini adalah perjuangan awal. Jadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, rong tahun itu cowopet Mbak, cowopet sekali. Tapi semuanya saya kembalikan ke manusianya, ke sampean. Kalau sampean merasa benar-benar kepengen pulang, sudah nggak sanggup bekerja, nggak apa-apa. Cuma harapan saya sih sebenarnya sampai akunya kepengen sampean itu bisa melewati masa-masa pertama kali di Hong Kong ini sampai garis finish. Itu harapan saya. Senang banget aku. Iya sih, saya kepengennya tuh pulang. Kan dulu sebelum aku kasih surat notis itu kan aku sempat bilang sama majikan, kalau aku kan sekarang udah selesai potongan PT intinya, boleh nggak aku libur 1 bulan sekali lah Nyonya. Nyonya nggak perlu kasih aku uang lah, cuma aku butuh libur, aku cuma pengen ketemu teman, soalnya di flat sini aku nggak ada teman, aku kan bilangnya gitu. Dan temanku semua jauh-jauh. Tapi majikan malah marah-marah. Aku kan juga bingung aja. Kok kayak gini, terus lagi pikiranku tuh belum fokus kerja gitu loh. Pikiranku di rumah, mikir anak, mikir apa-apa. Kalau majikan bilang apa, sedikit-sedikit lupa, majikan marah gitu terus.
Terus akhirnya ya wis aku milih meninggalkan pekerjaanku, tak uberi anakku dulu. Nanti kalau anakku udah gede, ibaratnya ya dia udah bisa diajak ngomong, barulah aku berjuang lagi. Aku terus gitu pikirnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebelum aku ngasih surat notif itu aku sudah sempat bimbingan sama Mas kita apa yang menjadikan tulis itu satu lah di sini di rumah itu aku berusaha ngomong. Ya, tapi kok makin hari Mas kita itu nggak ada sisanya, kok malah kayak gini. Terus sekarang itu kalau buang sampah tuh diketikin gitu loh Bu. Kan sekarang dia kalau siang kan di rumah. Kenapa kamu buang sampah lama banget sini. Kamu ketemu temenmu ya. Aku kan sudah pernah bilang. Di sini kok aku nggak ada temen, nggak ada orang Indo, cuma nggak pernah kenal gitu loh. Dan aku tuh nggak pernah kalau ke pasar atau kemana itu nggak pernah. Mau minta libur aja macam kayak gitu, marah-marah. Ya Yang wis. salah pulang dulu. Ece, Ya. mau tanya lagi. Heeh. Itu kalau majikan ngambil CC dari Indo itu kira-kira prosesnya berapa bulan ya, Cek? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Itu udah masuk hitungan kerja di 3 sampai 4 bulan itu. Sudah apa? Sudah termasuk cepat maksudnya. Ya, normal. Cepet. Pokoknya normal. Heeh. 3 sampai 4 bulan. Berarti kalau bulan Maret ini majikan udah cari, perkiraan CC barunya itu datangnya bulan Mei ke Juni gitu ya, Teh? Jangan dibilang nyari kalau majikan sudah tanda tangan kontrak dengan CC baru. Itu dihitung 3 sampai 4 bulan. Oh gitu. Iya, jadi pastikan majikan sudah tanda tangan dengan CC baru kita bisa ngitung kalkulasi proses kayak gitu. Estimasinya perlu waktu berapa lama. Kalau masih nyari sampai nggak dapat, nggak ketemu yang cocok, ya sampai kapanpun CC-nya nggak akan datang kayak gitu loh. Soalnya kan belum ada tanda tangan kontrak, belum proses kayak gitu. Iya. Makasih ya, Cek, penjelasannya sangat jelas sekali. Siap, pokoknya sampean harus semangat. Puasa nggak ini? Alhamdulillah puasa. Tapi ya diam-diam deh, kalau tahu majikan nggak boleh. Ya, pokoknya sampean harus semangat ya Mbak ya. Jangan sampai sakit ya. Sehat selalu. Oke. Makasih ya, Cek. Siap. Yuk, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk. Oke, bye-bye. Bye. Oke teman-teman ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebenarnya mbaknya ini baru pertama kali ke Hong Kong, non-ek, dan kerja baru 6 bulan. Karena 1 bulan yang lalu saya nerima keluh kesahnya, kepengen notice kayak gitu. Sebenarnya saya sih kepengen berharap mbaknya ini bisa bertahan, karena dia kan belum cukup ngerasa nih pahite kerja di Hong Kong. Ini baru tahap unyu-unyu kayak gitu, tapi mbaknya udah merasa nggak sanggup, ya nggak apa-apa, karena yang jalanin kan mbaknya kayak gitu, jadi kita nggak bisa memaksa. Pertanyaannya hari ini adalah temennya kena masalah waktu pulang ke Indonesia di Bandara Hong Kong harus bayar denda. Kenapa kok bisa? Nah ya masalahnya itu karena waktu pulang ke Indonesianya itu dia melewati batas izin. Jadi siapapun teman-teman yang sudah selesai kontrak, baik finish ataupun terminate ataupun ngebreak ataupun notice, selepas keluar dari majikan, teman-teman sebelum keluar itu pastikan teman-teman harus membawa yaitu surat ID 407. Ini penting banget. Ini isinya adalah surat pemutusan kontrak kerja. Jadi tanggal pemutusan kontrak kerja. Di sini tertulis nomor referensi atau nomor visa kita. Terus tanggal kapan ditulis, nomor kontrak pojok kanan atas. Di sini ada nama majikan, nomor KTP majikan, dan alamat sesuai kontrak di mana kita bekerja. Di bawahnya nama kita lengkap sesuai Hong Kong ID dan nomor KTP kita. Terus habis itu ini adalah tanggal terakhir kita bekerja, tanggal bulan tahun. Terus habis itu
majikan tanda tangan, kita juga tanda tangan. Alasan keluar dari rumah majikan itu apa? Majikan boleh menulis, kita juga boleh menulis. Kalau finish kontrak, tinggal tulis, selesai kontrak, finish kontrak. Kalau kita mau notice ya tinggal tulis, go back to Indonesia, kayak gitu kan. Dan ini majikan sesuai apa keinginan majikan mau nulis, kayak gitu. Terus kita tanda tangan dan majikan tanda tangan. Ini yang perlu kita jadi landasan supaya teman-teman tidak menjadi overstay di Hong Kong, kayak gitu ya. Jadi kalau overstay ya itu pilihan, saran saya jangan, karena overstay itu tidak menyelesaikan masalah tapi akan menambah banyaknya masalah. Bagi teman-teman yang kepengen pulang ke Indonesia, pastikan pulangnya itu sebelum tanggal kapan habis izin tinggal kita di Hong Kong. Kalau teman-teman mau geser ke Makau, monggo silahkan ke Makau sebelum izin tinggal kita itu habis. Kita tahu izin tinggal kita habis dari mana selepas keluar majikan, dari tanggal yang tertera di ID 407, 14 hari. Cuma 14 hari ya. Kalau mau lebih itu bisa extend ke imigrasi. Extend alasannya apa? Tergantung teman-teman, karena apa? Karena sakit, apa karena tiketnya batal atau undur, kayak gitu ya. Jadi harus ada alasan kalau kepengen extend lagi ke imigrasi, kayak gitu. Wes, ini adalah cerita pagi hari ini bersama mbaknya yang berjuang di Hong Kong baru 6 bulan dan kepengen notice pulang ke Indonesia karena kangen anaknya. Suwun sangat dan see you in the next video. Bye bye.